Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Wah, Allahu Akbar ya. Walaupun di perkuliahan terakhir ya ini ya, jam 5 sore, tapi semangat teman-teman itu patut diacungin jempol dan diberi aplaus. Silakan tepuk tangan buat dirinya sendiri. Memang butuh perjuangan ya untuk mendapatkan apa namanya itu toga ya dan pendidikan. Oke, baik teman-teman. Minggu lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan micro counseling itu sendiri ya. Yang mana minggu lalu kita memaparkan micro counseling itu sama halnya dengan suatu kegiatan dari bimbingan konseling yang konteks atau notabene itu individual ya. Ya sebelumnya kuliah apa? Bimbingan konseling kelompok ya, dan itu salah satunya merupakan layanan bimbingan konseling kelompok di dalam bimbingan dan konseling itu sendiri ya. Dan konseling individual bedanya, bimbingan kelompok ada kelompoknya, individual sendiri ya, ada klien dan ada konselornya ya. Sistemnya face to face ya, bentuknya face to face, berhadapan ya. Dan untuk sebelum memasuki materi hari ini ya, saya akan kirimkan link ke grup kelas. Silakan nanti teman-teman mengisi link tersebut ya, buka link tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut ya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Sudah belum? Sudah ya. Nanti akan kita cek di akhir perkuliahan. Ada yang tahu mata kuliah materi hari ini apa? Belum. Belum tahu ya. Jadi materi ini merupakan materi yang sangat penting ya. Kalau tidak ada materi ini di dalam kegiatan konseling individual, itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Walaupun dipaksakan untuk terjadinya simulasi konseling individual, tapi akan terjadinya nanti miskomunikasi. Makanya materi ini dibebankan dalam capaian mata kuliah teman-teman itu ya. Dan di sini saya akan tampilkan beban MK materi saat ini ya, yang harus dikuasai oleh mahasiswa di dalam perkuliahan saya ya. Jadi di mata kuliah saya tidak hanya membahas teori, namun ada prakteknya ya. Baik, kelihatan? Kelihatan ya? Jelas ya? Oke, baik. Di sini dijelaskan bahwasanya beban MK pada materi saat ini ya, yang dibebankan kepada mata kuliah mahasiswa, itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami dinamika hubungan konseling dan penting membangun report dengan konseling secara teoritik dan praktis ya. Jadi di poin pertama itu mampu memahami, di situ poinnya ya, digaris besarkan ya. Yang kedua, menjabarkan dinamika hubungan dalam konseling atau mikro konseling dan pentingnya pembinaan report tersebut ya. Karena hubungan dinamika dengan report itu mereka memiliki kesinambungan ya. Jadi ada unsur yang perlu mereka penuhi di dinamika hubungan juga memenuhi di report ya. Dan yang ketiga, menafsirkan dinamika hubungan dalam mikro konseling ya. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menafsirkan report dan mikro konseling itu sendiri ya. Next, kelihatan? Oke, siap. Baik, di sini disampaikan bahwasannya dalam dunia konseling ya, hubungan antara konselor dan klien
memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan proses konseling, ya, ya kan nggak mungkin si kliennya apa ya, kundungan bahasa Sundanya ya, sedangkan konselornya nyantai aja, itu komunikasi tidak akan berjalan, ya kan, sehingga apa yang disampaikan oleh si klien atau konseli itu tidak akan tersampaikan kepada konselornya, ya. Dan makanya di sini bahwa hubungan antara konselor dan klien itu sangat penting dalam kegiatan sesi konseling individual atau mikro konseling. Ada definisi hubungan konseling itu sendiri, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan interaksi profesional, ya. Jadi sebuah interaksi yang terjadi dalam kegiatan konseling individual atau mikro konseling itu sendiri merupakan suatu interaksi profesional. Yang mana di sini dijelaskan bahwasanya hubungan konseling merupakan interaksi yang terjadi antara konselor dan klien yang ditandai dengan adanya saling kepercayaan, pemahaman, dan komunikasi yang efektif, ya. Dan yang kedua ada lingkungan aman di sini, ya. Makanya seorang konselor itu harus bisa membuat suasana kegiatan pelayanan mereka itu harus nyaman, ya kan. Misalnya bimbingan kelompok, pemimpin kelompoknya harus bisa membuat suasana lingkungannya nyaman, ya. Atau KKP, ya, atau dan bahkan konseling individual harus bisa membuat lingkungan yang nyaman, ya. Di sini dijelaskan bahwasanya hubungan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu klien mengatasi masalah, tapi juga sebagai alat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, ya. Jadi dalam setiap kegiatan konseling individual atau mikro konseling juga nantinya diharapkan mampu merubah suatu perilaku, ya, dari case, ya, menjadi case T. Ada yang tahu case? Nggak ada yang tahu case? Di dalam konseling itu ada yang disebut dengan case, ada yang disebut dengan case T. Ada yang tahu? Tahu? Kasus? Berarti case itu apa sebutnya? Kehidupan sehari-hari dari si klien tersebut, ya. Tapi kalau case T itu adalah T-nya itu terganggu. Makanya dari case T itu diharapkan terjadi perubahan menjadi case, ya. Dan di sini hubungan konseling yang baik mencakup aspek empati, ya, penerimaan tanpa syarat, ya kan. Jadi konselor itu nggak boleh kalau ada yang mau eh, konseling individual, ya, itu konselor nggak harus menentukan persyaratan apapun, ya kan. Jadi mereka secara sukarela, ya, secara terbuka untuk menerima klien dalam kegiatan konseling individual, ya. Jadi tidak harus ada embel-embel apalah di belakang, ya. Mereka harus bekerja sesuai keprofesionalan. Kita lanjut, ya. Nah, ini ada pentingnya hubungan konseling atau mikro konseling itu sendiri, ya. Ada 4 aspek, ya. Yang pertama ada keberhasilan proses, ya, ya. Keberhasilan proses. Yang kedua ada kepercayaan dan penghargaan, ya. Di sini dijelaskan membantu konseli merasa nyaman berbagi pengalaman. Dan yang ketiga ada pentingnya hubungan konseling itu ada komunikasi efektif itu sendiri, ya. Jadi ada komunikasi yang tidak efektif. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu apa ya? Bahasa anak Gen Z itu yang tidak efektif komunikasinya apa? Ada yang tahu? Toxic gitu, ya. Pernah dengar? Ya kan? Itu merupakan salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif, ya. Kan nggak mungkin di dalam sesi konseling individual itu menggunakan bahasa-bahasa yang dalam tanda kutip kasar mungkin, ya. Dan yang terakhir ada etika profesional, ya.
Di sini menjaga kerahasiaan dan menghormati otonomi konseli itu sendiri. Oke, kita masuk slide selanjutnya. Di sini dijelaskan mengenai definisi pembinaan rapor itu sendiri. Ada 4 aspek ya dalam pembinaan rapor itu sendiri yang perlu difahami oleh seorang konselor dalam kegiatan mikro konseling itu sendiri ya. Yang pertama ada hubungan psikologis, adalah kondisi psikologis yang mendorong sikap saling percaya dan keterbukaan itu sendiri ya. Jadi dalam sesi konseling individual ataupun mikro konseling itu harus saling percaya satu sama lainnya ya. Kalau nggak percaya susah tuh ya. Selanjutnya, pentingnya hubungan report dalam konseling itu sendiri ya kan. Tadi ada pentingnya membangun hubungan, sekarang pentingnya hubungan report dalam konseling atau mikro konseling itu sendiri. Yang pertama ada kebutuhan dari konseling itu sendiri ya. Di sini dijelaskan report yang baik membuat konseli merasa lebih terbuka untuk berbagai pengalaman, perasaan dan masalah pribadi ya. Dan yang kedua ada kepercayaan ya. Di sini dijelaskan konseli akan lebih percaya kepada konselor dan merasa bahwa konselor dapat membantu menyelesaikan permasalahannya ya. Jadi jika seandainya seorang konseli sudah berpikir bahwasanya konselor bisa membantu permasalahan yang dihadapinya, berarti itu sudah mulai masuk ke tahap akhir dari kegiatan konseling individual tersebut ya. Karena sifat asli dari kegiatan konseling individual, keputusan berada di tangan klien itu sendiri, benar ya. Jadi bukan di tangan konselor ya kan. Jadi si klien tersebut mengikuti kegiatan konseling individual secara sukarela, terus keputusan berada di pihak mereka. Itulah yang disebut dengan mikro konseling itu sendiri ya, membangun kepercayaan. Dan yang ketiga kenyamanan ya. Report yang solid menciptakan lingkungan yang nyaman bagi konseli sehingga merasa didukung dan dihargai ya. Jadi kenyamanan di sini merupakan suatu bentuk rasa apresiasi lah ya. Jadi jika didengar, diperhatikan gitu ya, seperti teman-teman lah dengan pasangan teman-teman, jika pasangannya memperhatikan pasti bahagia nggak? Bahagia dong ya. Jika seandainya pasangannya tidak memperhatikan, galau, sedih ya kan, nggak mau makan misalnya gitu ya, uring-uringan gitu. Ya gitu, kenyamanan itulah yang terbangun dalam suatu hubungan manusia itu sendiri. Makanya hubungan dinamika ini ya dan rapor dalam mikro konseling ini sangat penting terbangun di awal sesi kegiatan ya. Bagaimana cara kita menyambut klien ya. Bapak Ibu selamat siang, silakan masuk Bapak Ibu, silakan duduk gitu ya. Ada yang bisa saya bantu gitu. Misal contohnya seperti apa yang dirasakan gitu ya. Seperti apa permasalahan yang Ibu rasakan atau yang Bapak rasakan ya. Harus dengan intonasi yang lembut, tutur kata yang lebih sopan gitu ya dan yang mudah difahami. Sehingga terbentuknya lah report ini ya. Ada rasa nyaman di situ, ada kepercayaan yang terbangun ya secara sukarela dan tidak terpaksa. Sini ada yang ditanyakan? Cukup ya udah ya, slide terakhir sekian dan terima kasih. Oke, kita akan bahas sedikit ya. Tadi apa namanya pertanyaan yang disampaikan di link ya, bahwasanya pertanyaan tersebut merupakan suatu bentuk dari sejauh mana teman-teman bisa memahami suatu materi sebelum menerima materi tersebut ya. Misalnya sudah tahu judulnya apa ya kan, mereka paham maksud dan tujuan alur pembelajarannya seperti apa, barulah masuk ke materi ya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti perkuliahan saya hari ini. Saya ucapkan
Banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.